Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmah Sri Ulandari dengan nomor induk mahasiswa L1A 019019 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan melakukan video demonstrasi praktikum dasar-dasar oceanografi. Selamat menyaksikan. Pada praktikum acara 1, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama ada refraktometer, yang kedua ada pipet tetes, dan sampel air. Cara menggunakan refraktometer yaitu yang pertama, kita buka refraktometer seperti ini, lalu kita ambil sampel air, lalu kita masukkan beberapa tetes sampel airnya ke dalam tempat sampel yang berada di refraktometer. Setelah itu kita tutup, lalu kita lihat. Nanti di sini akan terlihat jelas berapa salinitas atau jumlah garam yang ada dalam suatu sampel perairan. Materi salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terkandung dalam suatu perairan. Faktor-faktor penentu salinitas: yang pertama, penguapan. Yang kedua, curah hujan. Semakin banyak curah hujan, maka nilai salinitasnya semakin rendah, juga sebaliknya. Yang ketiga, air sungai. Makin banyak air yang bermuara ke laut, maka salinitas air laut tersebut akan semakin rendah. Yang keempat, letak dan ukuran laut. Laut yang tidak terhubung dengan laut lepas memiliki salinitas yang lebih tinggi. Yang kelima, arus laut. Arus panas menjadikan salinitas laut menjadi tinggi, sebaliknya arus dingin menjadikan salinitas laut rendah. Yang keenam, angin. Kelembaban udara di atas permukaan air laut berpengaruh pada besarnya penguapan sehingga mempengaruhi salinitas perairan. Cara merawat refraktometer. Alat harus dijaga agar senantiasa kering. Setelah selesai digunakan, bersihkan alat secara hati-hati. Jangan lupa mengkalibrasikan refraktometer setelah selesai digunakan. Letakkan kembali dalam wadah atau tempatnya. Oke, di sini saya akan melakukan demonstrasi simulasi praktikum acara 2, yaitu temperatur. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama ada termometer air raksa, ada tali sebagai pegangan, dan air media yang akan diukur. Di sini saya akan menggunakan air dingin. Temperatur adalah ukuran yang menyatakan panas dinginnya suatu zat. Biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat. Cara mengukur suhu temperatur yang benar dalam suatu perairan yaitu yang pertama-tama kita masukkan termometer air raksa ke dalam media air yang akan diukur. Lalu diamkan sekitar 3 menit sampai air raksa yang berada dalam termometer stabil. Setelah saat stabil, kita lihat suhu yang ada di perbatasan antara air raksa tersebut. Cara melihatnya harus lurus ya pandangan mata dengan angka termometernya. Seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur diantaranya yaitu musim, lintang, kedalaman, waktu dalam satu hari, penutupan awan, dan aliran vertikal air. Praktikum 3, miniatur gelombang. Untuk praktikum gelombang, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain ada styrofoam atau gabus, lalu ada akuarium dan air. Oke, langsung aja kita mulai praktikumnya. Cara membuat miniatur gelombang. Usahakan posisi airnya tenang ya guys. Lalu masukkan styrofoam ke dalam perairan. Kita tarik styrofoam secara perlahan-lahan. Di situ bisa dilihat ada 2 gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang yaitu angin, geometri laut, dan gempa. Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Gelombang yang dibentuk oleh angin disebut dengan sea. Praktikum 4, densitas. Alat dan bahan. Yang pertama garam, yang kedua sendok,
Yang ketiga, pewarna hijau dan merah. Yang keempat, pipet tetes. Yang kelima, akuarium. Yang keenam, styrofoam. Yang ketujuh, air dingin dan es batu. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda yang bersifat tetap. Densitas salinitas. Yang pertama, kita masukkan garam ke dalam sampel air. Lalu kita aduk agar larutan menjadi homogen. Usahakan garam dan air tercampur semua ya guys. Setelah itu kita ambil pewarna merah. Kita ambil menggunakan pipet tetes. Lalu kita teteskan beberapa tetes. Kita aduk. Untuk di akuarium kita memakai yang warna hijau ya guys. Lalu kita teteskan menggunakan pipet tetes beberapa tetes. Kita aduk sampai larutan menjadi homogen. Setelah itu kita tuang perlahan-lahan menggunakan bantuan styrofoam. Usahakan tumpahan air tidak langsung jatuh ke salinitas yang lebih rendah. Di sini dapat kita lihat bahwa zat cair yang memiliki salinitas tinggi berada di bawah dan sebaliknya. Densitas temperatur. Yang pertama, kita masukkan pewarna merah ke dalam air yang ada es batunya. Kita masukkan beberapa tetes saja. Setelah itu diaduk. Lalu kita ambil warna hijau. Kita teteskan ke dalam akuarium. Lalu kita aduk. Lalu kita ambil air dengan salinitas yang lebih rendah ditandai dengan warna merah. Kita tuang ke dalam akuarium secara perlahan-lahan. Menggunakan bantuan styrofoam. Nanti yang untuk temperaturnya lebih rendah akan berada di bawah dan yang temperaturnya lebih tinggi akan berada di atas. Jadi di sini ada warna merah dan di sini ada warna hijau. Praktikum 5, cahaya dan kekeruhan. Yang kita butuhkan ada sendok, wadah, tepung, senter, akuarium, dan air. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku. Kekeruhan merupakan banyaknya zat yang tersuspensi pada suatu perairan. Pertama, kita masukkan tepung ke masing-masing wadah sebanyak 2 sendok. 2 sendok untuk wadah pertama, 2 sendok untuk wadah kedua, dan 2 sendok untuk wadah ketiga. Lalu kita masukkan tepung ke dalam akuarium dan kita aduk sampai rata. Usahakan semuanya tercampur agar homogen.
Di sini kita bisa lihat kekeruhannya dengan menggunakan senter. Kita bisa lihat di sini cahaya hanya mampu menembus hingga ke angka 6. Lalu kita masukkan 2 sendok tepung lagi ke dalam akuarium. Lalu kita campur agar homogen. Setelah itu kita lihat kekeruhannya menggunakan senter. Di situ kita bisa lihat bahwa cahaya hanya mampu menembus sampai angka 5. Terakhir kita masukkan 2 sendok tepung lagi ke dalam akuarium, lalu kita aduk lagi. Kemudian bisa dilihat di situ menggunakan senter, kekeruhannya cahaya hanya mampu menembus sampai dengan angka 3.